Ketika virus ini, penyakit ini menyerang hewan-hewan yang biasa dikonsumsi, bahayanya bagi manusia apa? Ya, sebelum saya menjelaskan bahaya buat manusia, perlu juga tahu dong masyarakat Kota Bogor tanda-tandanya PMK. Oke, boleh, siap. Ya, ini secara klinis ya, secara kasat mata. Pertama, ada luka-luka tuh di mulut warga Bogor, di kaki ada luka-luka, ditandai dengan agak juga ada melepuh mulutnya, kemudian mengeluarkan cairan. Kemudian kakinya agak terpincang-pincang dan cenderung tidak mau bangun. Bogor Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat warga Bogor. Dan saat ini saya bersama Pak Anas Rasmana. Beliau ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Assalamualaikum Pak Anas. Assalamualaikum Pak Riki dan juga warga Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siap, selamat sore. Nah, kenapa ada Pak Anas hari ini di samping saya? Kita akan membahas isu yang lagi ramai dibicarakan. Ramai ya, nasional. Betul, ya. Nasional. Dan ini isu ini penting dan yang kita khawatirkan banyak misinformasi yang beredar di masyarakat. Begitu Pak Anas ya? Betul sekali. Isu apa itu? Isunya adalah penyakit mulut dan kuku, PMK. Begitu PMK, Pak Anas? Betul sekali. Betul. Ya. Nah, Pak Anas boleh diceritakan dulu, PMK ini apa sih? Ya, PMK itu adalah penyakit yang menyerang binatang berkuku belah, Pak. Di antaranya kerbau, sapi, kambing, domba, rusa, babi, beruang, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang memang jadi konsumsi ya, hewan konsumsi. Kebanyakan sih hewan yang sangat favorit untuk jadi dikonsumsikan di dunia ya, seperti itu. Oke. Nah, ini PMK ini penyebarannya apa? Virus kah atau apakah? Ya, ini jenisnya virus ya, dia virus akut yang mengakibatkan penularannya cepat. Kalau di varian COVID itu seperti Omikron lah. Tingkat kesakitannya tinggi, tetapi tingkat kematiannya rendah. Seperti itu. Jadi akut itu mendadak begitu ya, tiba-tiba dan cepat. Efeknya sangat sakit buat si penderita dan cepat penularannya, itu akut namanya. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan yang dikhawatirkan masyarakat. Lantas ketika virus ini, penyakit ini menyerang hewan-hewan yang biasa dikonsumsi, bahayanya bagi manusia apa? Ya, sebelum saya menjelaskan bahaya buat manusia, perlu juga tahu dong masyarakat Kota Bogor tanda-tandanya PMK. Oke, boleh siap. Ya, ini secara klinis ya, secara kasat mata. Pertama, ada luka-luka tuh di mulut warga Bogor, di kaki ada luka-luka, ditandai dengan agak juga ada melepuh mulutnya, kemudian mengeluarkan cairan. Kemudian kakinya agak terpincang-pincang dan cenderung tidak mau bangun. Nafsu makan juga rendah. Contoh apa tuh? Katakan sapi begitu ya? Sapi, kambing, kerbau, rusa, babi. Kalau masyarakat melihat di mana, di tempat pemotongan hewan atau apa? Pemotongan hewan atau di tempat peternak, bridal, atau di tempat pedagang penggemukan sapi. Mulut kenapa tadi panas? Mulut luka-luka karena sampai melepuh karena panasnya sangat tinggi, di atas 41 derajat. Kakinya juga luka. Agak terpincang atau karena dia sekujur badan ngilu dan makanya dia cenderung tidak mau berdiri. Seperti itu. Itu berarti gejala klinis namanya. Karena untuk tahu dia PMK harus uji lab. Harus uji lab tetap ya. Seperti itu. PCR lah kalau di COVID itu. Nah, itu kan bagi apa ya, di tingkat pedagang mungkin ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat awam nih, masyarakat yang konsumen langsung gitu? Ketika kita membeli daging di pasar, contohnya itu gimana Pak Anas? Sebelum saya menjelaskan ketika kita membeli daging di pasar, perlu warga ketahui bahwa secara medis sampai sekarang ya belum ditemukan ada efek ke manusia secara absolut ya. Jadi tidak zoonosis ya bahasanya, tidak membahayakan manusia. Namun demikian tetap kita harus hati-hati. Pertama, ketika kita membeli daging, maka warga Bogor jangan ditanyakan harganya berapa Pak Mas Riki sekarang. Tapi tanyakanlah yang pedagang punya dokumen SKKD tidak? Surat kesehatan keterangan daging. SKKD. Ini boleh nih konsumen nanya ke... Harus. Makanya saya membuat surat ke Dinas Pasar, Pakuan Pasar Jaya, untuk segera menanyakan, memverifikasi semua jongkoknya, pedagangnya, agar memiliki SKKD tadi. Ya. Kemudian makanya kami menganjurkan selama isu wabah ini beredar, potonglah di RPH. Karena akan ada
pemeriksaan sebelum dipotong dan sesudah dipotong, atau automortem dan postmortem, untuk memeriksa hewan ketika masih hidup dan setelah dipotong, isinya parunya, ususnya, limpanya. Kalau dia sehat akan diberi SKKD, surat keterangan kesehatan daging, dan akan diberikan cap baik, Pak, di daging tersebut. Di dagingnya? Di dagingnya. Nah, untuk pembeli, sebelum tukang sayur beli di pasar, swalayan, pasar terutama, tanyakan SKKD-nya sebelum nanya harga. Di Kota Bogor sudah semua itu SKKD ini? Belum? Jadi gini, ketika kami mengadakan inspeksi dengan Ibu Sekretaris Daerah, Bu Syarifah, dengan kabid kami, ya Bu Ani, dan seterusnya, kami masih menemukan beberapa penjual daging yang tidak memiliki, atau pada saat itu tidak bisa membuktikan SKKD-nya. Kebanyakan pedagang, warga Bogor beralasan SKKD-nya dipegang oleh pemiliknya, mereka hanya berjualan saja, seperti itu. Tapi alasan yang tidak bisa dibenarkan karena harusnya dibawa. Tapi beberapa pedagang yang berasal dari RPH Bubula Kota Bogor sudah memiliki SKKD dan dibawa di jongkok tersebut. Itu Mariski. Jadi satu, jangan ragu untuk menanyakan ya, apakah pedagang itu punya SKKD begitu ya? SKKD itu adalah surat keterangan kesehatan daging. Seperti itu. Nah pertanyaannya, kemudian kalau ternyata tidak punya? Ternyata tidak punya. Nah, berarti masih aman nggak itu kita beli? Ya, itu artinya kan dia tidak melakukan pemeriksaan atau ketika masih hewan dan pos setelah diperiksa, setelah dipotong. Di pemeriksaan itu kita hanya lihat mungkin dari kasat mata, ya dagingnya masih merah segar, baunya masih bau daging, tidak bau busuk. Kemudian lihat juga di situ ada mix enggak dagingnya, seperti itu. Tapi itu masih bisa kita beli ya? Kalau ciri-ciri kasat bisa kan, seperti ikan itu matanya kan masih segar, sisiknya masih rapi, baunya bau laut ya, bau laut seperti itu, amisnya bukan bau busuk dan seterusnya. Itu ada ciri-ciri bagaimana menentukan daging yang sehat. Nah itu asalkan ciri-ciri daging yang sehat itu sudah terpenuhi, terutama warnanya masih merah, menyala, yang masih bagus. Tapi kalau untuk daging yang diproses kan tidak merah warnanya, pasti agak kecoklat-coklatan kan, seperti itu. Tapi tetap lebih baik tanyakan SKKD. Jadi gitu.